Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang beri air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersama-sama masuki minggu biasa yang 13. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk semakin menyadari panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ada 3 kali ungkapan yang menegaskan kalau itu tidak ada, maka kita dianggap tidak layak untuk mengikuti Yesus. Tidak layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Santo Paulus dalam suratnya yang didengarkan tadi dalam bacaan kedua menegaskan jati diri, status kita, ya. Banyak orang biasanya seringkali update status di profil media sosialnya. Tapi status kita jelas dan tidak berubah-ubah, yaitu sebagai murid Yesus yang karena pembaptisan kita semua mendapatkan hidup baru, jalan keselamatan, jalan kemuritan. Melalui pembaptisan itulah kita memilih ikut Yesus. Dan karena itu kita diajak untuk apa? Untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Ini kalau mau dipasang sebagai status ya ini. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini boleh, kalau dipasang sebagai profil boleh, itu bagus. Coba kita ingat, ini status kita ini. Sebagai murid dan identitas kita, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan jalan kemuritan yang ditawarkan Yesus hari ini mengajak kita semua untuk berani mengosongkan diri. Kata lain dari menyangkal diri,
memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Jalan ikut Yesus adalah jalan pengosongan diri dari segala kepentingan, hasrat pribadi, motif-motif pribadi, dari ego kita masing-masing. Itulah namanya menyangkal diri atau mengosongkan diri. Sehingga kita tidak lagi mencari diri, tidak lagi mencari diri, berpusat pada diri. Tadi katakan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, bukan untuk diri sendiri. Dengan demikian diharapkan setiap murid Yesus itu sudah selesai dengan dirinya, dan karena itu baru bisa ikut menjadi murid, mengikuti Yesus, jalan yang ditawarkan Yesus, jalan kesempurnaan kasih, jalan pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Nah, inilah jalannya. Dan ini kita diingatkan dengan hal-hal yang mendasar ini. Karena kalau orang masih sibuk dengan dirinya, susah mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Masih sibuk dengan dirinya, berpusat pada dirinya. Maka dikatakan, kalau kamu mengasihi ayah ibumu, anak-anakmu melebihi kasih kepadaku, tidak layak. Ini bukan berarti suruh membenci. Nanti kalau pulang lalu membenci orang tuanya atau anaknya repot, bukan begitu. Tetapi kalau komitmen kita kepada Tuhan itu dikalahkan dengan yang lain, maka memang tidak layak disebut sebagai murid Yesus. Meskipun tertulis punya surat baptis, surat krisma, Katolik, KTP juga mungkin masih Katolik, tetapi dalam arti yang sangat mendasar belum layak disebut sebagai murid Yesus. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh mampu membebaskan diri kita dari segala macam ikatan-ikatan, kelekatan-kelekatan tak teratur yang mengganggu kita, yang merintangi kita, yang membuat kita menjadi terjerat, yang membuat kita menjadi terikat, yang membuat kita menjadi tidak bisa bergerak oleh ikatan-ikatan ini. Meskipun itu ikatan yang positif dan baik, ikatan sebagai ayah, ibu, anak, orang tua, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau itu yang begitu rupa sehingga menempatkan Tuhan bukan pada tempatnya, maka ini yang disebut tidak layak. Dan Santo Ignatius Loyola yang nanti kita peringati akhir bulan ini, 31 Juli, memiliki sebuah buku kecil yang disebut latihan rohani. Latihan-latihan untuk apa? Untuk semakin boleh mengikuti Yesus. Maka dia rumuskan, dan ini yang pesan hari ini, tujuan dari latihan rohani itu dituliskan oleh Santo Ignatius Loyola: menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa sehingga ini outputnya, hasilnya, tidak ada keputusan, tindakan diambil atau dilakukan di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Kita lakukan karena kemerdekaan batin, tidak digerakkan oleh hasrat, nafsu, dan juga pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Maka karena itu, mengawali latihan rohani itu selalu minta mohon rahmat Tuhan. Nah, ini pola ini penting untuk kita pelajari,
untuk kita praktekkan juga. Jadi mohon yang kuhendaki. Apa itu? Yaitu pengertian yang mendalam akan Tuhan, sehingga agar lebih mencintai dan mengikutinya lebih dekat. Oke, polanya ditangkap. Mohonnya apa? Tidak titik, tapi agar atau supaya ini. Ya, kalau mohon pada Tuhan, jangan mohon ini titik, nggak ada kelanjutannya. Tapi ada agarnya, ini yang penting. Agar apa? Semakin atau lebih mencintai dan mengikutinya lebih dekat. Nah, ini yang seringkali lupa. Misalnya tadi banyak intensi ya, minta pekerjaan yang sesuai atau minta kelancaran usaha. Terus ngapain? Titik begitu aja. Belum murid Yesus lah begitu. Atau mendapatkan promosi jabatan, titik, ya belum murid Yesus. Mendapatkan kesehatan, terus ngapain kalau sudah sehat? Atau mengatakan minta umur panjang, oke, terus apa setelah itu? Ya kalau saat di titik, ya selesai, berarti belum murid Yesus. Karena apa? Anda kaya, Anda dapat jabatan. Kalau itu Anda akhirnya menjadi jauh dari Tuhan, lupa Tuhan, berarti tidak ada gunanya. Anda kehilangan nyawanya. Ini yang dikatakan Yesus. Bisa jadi. Ya, maka ini yang kedua ekornya ini penting untuk memberikan apakah yang kita mohon ini sungguh-sungguh tidak menjauhkan kita dari Tuhan, malah sebaliknya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Apakah ditangkap? Moga-moga ditangkap ini. Jadi kalau mohon dan mohon ini titik. Supaya apa? Agar apa? Ini harus dikejar. Seringkali kita hanya mohon ini titik. Lalu terus ngapain? Ya kalau begitu Anda belum murid Yesus. Kalau Anda sungguh-sungguh murid Yesus adalah mohon ini supaya aku jadi lebih mencintai sesama, lebih membawa kebaikan bersama, lebih memuliakan Tuhan. Nah, itu baru murid Yesus. Kalau belum ada ini, belum memberi bobot kualifikasi, kita sebagai murid Yesus, kata-kata Yesus tadi tidak layak disebut murid Yesus. Jadi moga-moga kita semua mulai belajar ya. Kalau mohon pada Tuhan itu jelas mau untuk apa nih. Kalau ini hanya untuk kepentingan diriku sendiri, bahkan nanti ujungnya malah lupa Tuhan, ya Anda belum murid Yesus. Kita ingat minggu lalu apa? Yudas Iskariot ikut Yesus, motifnya apa? Uang. Bahkan Tuhan pun dijual karena ada nilainya. Kan kacau kalau begitu. Itu maksudnya. Maka kita diajak menilai diri sendiri. Aku mau ikut Yesus itu apa motifku? Apa motivasiku? Apa tujuanku? Supaya jangan-jangan ikut Yesus ya supaya dapat sesuatu. Kalau sudah dapat ya sudah, goodbye Yesus. Bisa dan banyak yang begitu. Kalau kita membaca dalam Alkitab, yang ikut Yesus dalam penggandaan roti ribuan ikut. Tapi yang ikut Yesus sampai di Golgota tidak ada. Tidak ada. Maka kita diajak pada hari ini justru membebaskan diri kita, memiliki kemerdekaan batin sehingga segala sesuatu yang kita mohon, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita miliki, berkat yang kita dapatkan itu mesti ada tujuannya. Untuk kebaikan diri kita, bertumbuh dalam kasih, untuk kebaikan bersama, terwujudnya bonum commune, kesejahteraan bersama, dan tentu saja ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ujungnya harus begitu.
Maka ikut Yesus, jalan kemuridan ini bukan mudah, tidak mudah, tidak murah, tidak murahan, tidak gampangan ikut Yesus itu. Dan itu tegas sekali Paus Fransiskus. There is no such thing as low cost Christianity. Ya sekarang musim liburan banyak yang cari low cost carrier, penerbangan murah, paket liburan murah, pokoknya yang murah-murah itu dicari. Tapi ikut Yesus tidak murah, tidak mudah, dan tidak murahan. Lebih lanjut dikatakan Paus Fransiskus, following Jesus means swimming against the tide, renouncing evil and selfishness. Ikut Yesus kadang-kala menempatkan kita harus berani melawan arus, melawan yang jahat, dan cinta diri. Maka Paulus mengatakan, kalau kita, ini bahasa Inggrisnya, nanti terjemahin, if we wish to follow Christ closely, we cannot choose an easy and quiet life. Jadi kalau ikut Yesus sungguh-sungguh makin dekat, tidak enak-enakan, bukan tenang-tenang saja, bukan gampang. It will be a demanding life, but full of joy. Nah ini, ikut Yesus itu demanding life, yang menuntut, menantang, tetapi membawa sukacita sejati. Memiliki iman bukan berarti kita tidak akan mengalami banyak kesulitan, tantangan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya, mengetahui bahwa kita tidak sendirian, kita disertai Tuhan, dan kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menjalani hidup kita dengan kasih dan memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Ujungnya apa? Bahwa hidup kita murid Yesus dimanapun berada mesti menjadi berkat bagi sesama, mesti menampakkan wajah belas kasih dan kebaikan Tuhan. Itu dicontohkan di dalam keluarga yang berikan fasilitas tumpangan makanan minum kepada Elisa, bacaan pertama. Atau juga dalam ujung Injil tadi ini, kalau saja kalian memberikan satu cangkir air, kamu tidak kehilangan upahnya. Jadi itu artinya apa? Ikut murid Yesus dimanapun harus berbuat baik, bahkan sekedar memberikan air secangkir, mesti bisa kan? Nah silakan cari bentuk-bentuknya. Kalau itu kita lakukan, kita sungguh telah boleh dan layak disebut murid-murid Yesus. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh semakin memiliki semangat yang membara untuk ikut Yesus semakin dekat, yang kadangkala menempatkan kita dalam tantangan-tantangan, bahkan kesulitan, kadang juga penderitaan. Tetapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, itu yang membawa kita kepada sukacita. Dan moga-moga dimanapun kita berada, apapun profesi Anda, apapun pilihan hidup Anda, dimanapun, kapan saja, kehadiran Anda, kehadiran murid Yesus selalu menjadi kabar baik, menjadi sukacita, menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi sesama. Moga-moga kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang sejati.